saya pelajari atau saya teliti itu belum pernah ada. Karena kalau orang tua itu ngomong dengan anak atau agak emosi dengan anak, biasanya ada unsur mendidik. Gitu. Ada rasa sayang. Ada rasa sayang mengajarkan anaknya itu untuk menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita kedatangan seorang tamu, Ibu Misti. Assalamualaikum Bu Misti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Misti, bisa diceritakan bertamu atau kesininya ini dalam rangka apa, Bu Misti? Saya kepengen memberitahu saudara-saudara saya. Wah, alhamdulillah. Bahwa saya itu kemarin ada sakit yang saya rasa, yang hidung. Nah, itu hidungnya Hidung sama ini tenggorokan ganjel. satu, hidung dulu. Ya, karena kan hidung ada hubungannya dengan tenggorokan ini. Oh, THT ya. Iya, THK sih. Telinga, hidung, tenggorok, kerongkongan. ada hubungannya dengan lingkungan. Oh gitu? Iya, lingkungan ya keluarga lah, mungkin ya sama pasangan lah. Itu nasihatnya Pak Ustadz waktu itu? Pak Ustadz, jadi saya itu nyimpen marah, nyimpen jengkel, tapi nggak saya keluarkan, saya simpen di dalam terus gitu. Bisa diceritain sedikit fokus tentang apa misalnya Bu, misalnya ini? Ya mungkin kehidupan sehari-hari lah. Oh. Kehidupan sehari-hari, mungkin ya selisih apa gitu, kita ingetin sebenarnya kamu itu salah gitu. Terus? Tapi dia nggak mau gitu. Ibu nasihatin suami nih? Ya, seandainya kan dia salah nih, saya ingetin Pak Ustadz. Sebenarnya kamu kan salah. Ya udah, biarin aja gitu. Jadi kan kita nasihatin, dianya nggak terima, kita kan akhirnya nyimpen dongkol. Itu, ya itu kehidupan sehari-hari. Emang hidungnya terasa seperti apa sih Bu waktu itu? Pegel. Lagu sini itu nyut gitu. Jadi akhirnya lari ke kepala kan jadi pusing. Tapi nggak keluar ingus apa enggak? Enggak, jadi terus ini nanti di tenggorokan ini Larinya? kayak ganjel gitu. Terus setelah itu Ibu gimana? Setelah dinasihatin gimana? Sama suami terus gimana waktu itu? Kan ini kira-kira udah sembuh nih. Iya. Ya. Nah, Ibu ceritain dong gimana itu Ibu minta maafnya gimana itu? Ya, setiap hari saya minta maaf. Mau bapaknya? Setiap hari saya minta Nah, maaf. bapaknya mau dimintain maaf mau? Mau bapaknya jawab, ya wes. Ya wes tak maafin, yang penting kowe nggak kemari gitu. Jangan diulang lagi. Ya udah tak maafin gitu ya. Kalau saya salah selama ini, saya minta maaf. Saya bilang begitu karena saran Pak Ustadz kan tetap di mata Allah itu kan tetap saya salah menyimpan itu. Setiap hari sampai sekarang pun saya tetap minta maaf. Nggak ada perasaan jengkel lagi tuh Bu. Insya Allah saya berusaha ikhlas. Orang minta maaf. Namanya belajar Pak Ustadz, belajar kan berat ya. Iya benar. Jadi gitu Pak Ustadz, bener. Kalau hidung itu sama lingkungan keluarga gitu. Iya, hidung itu kan identik dengan menarik oksigen di sekitar. Kan nggak bisa saya di sini, saya narik oksigen maunya di Monas, kan nggak bisa. Kejauhan gitu loh. Jadi urusan dengan hidung itu insya Allah urusannya dengan sekitar aja. Mana kayak Ibu Misti urusan di hidung itu sekitarnya apa? Suami, anak, rumah, orang tua. Nggak terlalu kalau tetangga, tapi bisa tapi nggak terlalu. Cuma harus kita fokuskan. Tuh, kalau anak, bisa nggak dengan anak itu hidungnya sakit? Kalau dengan anak, hidung sakit karena anak, selama ini yang saya
saya pelajari atau saya teliti itu belum pernah ada. Karena kalau orang tua itu ngomong dengan anak atau agak emosi dengan anak, biasanya ada unsur mendidik. Gitu. Ada rasa sayang. Ada rasa sayang mengajarkan anaknya itu untuk menjadi baik, walaupun ada faktor emosi mamanya. Tapi niatnya nggak diemosi biasanya. Nah, itu kan dari orang tua ke anak, tapi bisa aja mamanya kayak suami ngasih tahu istri, ya bisa aja nggak diterima kondisinya, ya bisa, sehingga dua-duanya antara suami sama istri ini walaupun kelihatannya itu nggak berantem, tapi dia menyimpan bom waktu, ya marah. Tinggal nanti nunggu marah ini akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala, itu wujudnya apa, kan yang kita tidak tahu kan seperti itu. Nah, kayak Ibu Misti ini memang itu hidung itu kalau pegel terus, saya tanya juga senyum-senyum waktu itu. Masa pegel terus, Bu? Iya, Ustaz. Pegel sakit, cekut. Bingung ya saya. Tapi ya karena memang analisa kalau hidung itu insya Allah dengan sekitarnya, ya saya cuma tanya, apa jenengan itu sering pegel lihat suami, atau apa yang dikerjain suami, atau apa yang jenengan omongin tapi suami nggak ini ya, milih ngomong ya, beliau dari ngomongnya tadi. Saya tuh ngasih nasihat sama suami, ini saya tambahin nyon sewu ya Bu ya. Saya ngasih nasihat yang suami, kalau suami salah, malah marah dia sama saya, lah pegel saya kan. Berapa lama pegelnya hidung, Bu? Ya lama sih ya Pak Ustadz, ya seiring mata ini turun. Setahunan berarti ya? Iya. Bulan April udah setahun lebih mulai. Makanya ketemu April. hidungnya langsing, nggak besar karena pegel terus. Biasa diurut-urut kalau pegel. Diurut malah tambah sakit Pak Ustadz. Iya, malah tambah pegel. Orang yang pegel dalamnya ya, Bu? Kalau dalamnya bukan ngurut sih, nyogrok. Nah, Di swab. jadi insya Allah beliau paham, saya kasih tahu. Jadi kan sering pegel sama suami, maksudnya jengkel dengan suami. Kalau mamanya jenengan ngasih nasihat, apa jenengan dinasehatin suami, atau bagaimana, akhirnya beliau cerita seperti itu. Ya saya itu kan tahu yang dikerjain suami itu ya salah, saya ngasih nasihat malah galakan suami saya lah kan. Ya saya kan nggak tahu, diem itu saya pikir itu kan benar, diem, nggak taunya diem saya itu nyimpen jengkel sama suami saya. Padahal saya kan tiap hari minta maaf Ustadz, katanya gitu. Lah minta maaf kan cuma mulut, hati sih, jenengan kan nggak minta maaf pastinya. Diingat-ingat akhirnya beliau cerita, iya juga ya. Gitu. Akhirnya paham. Coba jenengan kalau minta maaf nggak di mulut aja, lisan nggak, hatinya ikut. Minta maaf karena apa? Jengkel, ngasih tahu, ngasih nasihat pada suami. Kalau suami nolak, kemudian marah, jenengan jengkel kan, nyimpen jengkel. Iya, di titik itu. Kemudian ya alhamdulillah Ibu Misti mau mengerti, kemudian dia minta maaf sama suaminya. Alhamdulillah sekarang bukan pegel, malah mengembang-kembang. Alhamdulillah. Ceritain dong waktu Ibu minta maaf sama suami nih. Terus suami kan maafin Ibu. Suami berubah nggak, Bu? Artinya kalau Ibu nasihatin, suaminya mau dengerin gitu, Bu? Alhamdulillah saya nggak menasihatin suami, tapi secara otomatis suami saya sudah, alhamdulillah sudah berubah. Berubah juga? Wah. Alhamdulillah sejak ketemu Pak Ustadz, dinasihatin Pak Ustadz. Ya itulah namanya, mungkin dapat hidayah ya Pak Ustadz ya. Iya, hidayah dari Allah Ta'ala. Walaupun waktu itu nganter ya. Nganter saya. Nganter. Ya, tapi ya dia ngomong, ya Pak, ya jangan jadi suami terus arogan, menangan sendiri, ya jangan. Ya biasa saja, ya tugas Bapak cari rezeki. Ya, rezeki yang lain diambil-ambil, janganlah. Rezeki yang lain, maksudnya rezeki itu ya yang halal-halal aja, yang haram ya jangan diambil maksudnya. Nah waktu itu lupa, yang halal, yang haram diambil lah, jengkel lah beliau. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga manfaat bagi saudara yang lain ya.
Sehingga nanti kalau ada urusannya dengan hidung, ibu-ibu insya Allah itu dengan suami. Kalau dengan anak insya Allah enggak. Bisa aja selain suami siapa? Saudara bisa. Saudara yang lebih dekat. Maksudnya adik kakak gitu. Ya, adik kakak, saudara sendiri atau saudara suami bisa. Seperti itu. Sama orang tua bisa. Insya Allah kalau memang pada waktu itu sebelum itu ada jengkel dengan orang tua. Ya, begitulah ya. Tapi intinya itu lingkungan ya, dekat sekali itu. Jadi kalau hidung itu untuk menarik oksigen ya, sekitar dekat. Yang paling dekat ibu mesti suami. Suami paling dekat ya. Ya, karena orang tua kan sudah jauh letaknya. Bukan letak tempatnya ya. Secara hierarki itu ibu mesti kan sudah milik suaminya. Maksud saya itu gitu loh. Jadi orang tua itu hanya cuma melihat, berarti posisinya agak jauh. Bukan jauh tempatnya ya. Pesawat baru. Iya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini manfaat bagi sedulur-sedulur beriman yang lain ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi cerita pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Misti yang alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.